seperti kalian yang dituntut untuk mampu berpikir kritis, tentu saja harus sering-sering skeptis, meragukan apapun yang disampaikan kepada kalian, menguji kebenarannya, mencari dasarnya, menemukan kepastian. Jadi pertama tidak harus gelisah, tidak harus kalau masih banyak pertanyaan dalam dirimu. Pertama itu berarti Anda serius dengan hidup. Kalau dalam sejarah Islam ada satu tokoh yang terkenal sekali dengan skeptisismenya, yaitu Imam Ghazali. Imam Ghazali itu dari seorang ilmuwan besar, teologi, fikih, beliau menguasai semua. Tapi beliau terserah menyakit skeptis. Ini kok setiap hari saya belajar apa, ada sisi yang meragukan. Tapi sisi yang meragukan beliau kejar terus. Sampai akhirnya dia ketemu kebenaran yang membuat beliau puncaknya ada di tasawuf. Tapi kalian harus persis seperti Imam Ghazali. Tapi kalian juga harus mempertanyakan diri. Kenapa sih saya mau kuliah di dunia ini? Kenapa kok jurusan itu yang saya ambil? Kok ada jurusan yang lain? Kenapa kok itu bertanya? Kata seorang filsuf namanya Socrates, kata dia, an unexamined life is not worth living. Hidup yang tidak diuji itu hidup yang tidak ada nilainya. Ya kalau tidak ada ujian yang ada nilai. Kalian bisa tambah mantap yakin, tambah serius dalam hidup pertama dengan cara mempertanyakan. Ya, sampai di titik ini clear bahwa skeptis bertanya dan mempertanyakan hidup itu justru penting. Yang kedua, bagaimana caranya agar skeptis itu tidak destruktif tapi konstruktif? Yang pertama, lakukan secara sistematis. Sistematis itu yang kamu gelisahkan apa? Kemudian kamu ingin menemukan apa? Kemudian cara mencari bagaimana? Kemudian ukuran benar salahnya apa? Ini kalian harus punya. Jadi kalau saya misalnya ada masuk Pak, sekarang saya sudah mulai beberapa kali ada mahasiswa yang saya. Sekarang saya sudah mulai program buat ada apa mahasiswa yang ada. Bisa. Kalau ada masa pikir dengan Anda mau gimana? Saya ingin mencari kebenaran, Pak. Oke, saya bantu kalau memang kamu mencarinya kebenaran. Kebenaran seperti apa yang kamu cari? Standar kamu sudah menemukan atau belum menemukan apa? Cara mencari bagaimana? Dengan metode apa? Mikir sendiri, mengutip pikiran-pikiran para tokoh, atau membersihkan hati atau apa? Kamu berjelas. Nah, dari sini nanti skeptisisme akan mengantarkan kepada kebenaran. Banyak orang, mungkin termasuk mahasiswa yang malas-malas tadi, alasannya saja skeptis, agnostik, tapi waktu kita tidak punya argumentasi. Dia tidak tahu ingin mencari apa. Dia juga tidak punya metode pencarian yang seperti apa yang diharapkan. Loh, kalau nanti jelas, oh saya ingin mencari ini loh. Nah, kamu bisa mengkritik kalau salah. Nah, kok kayak gitu dicari misalnya. Menurut saya itu lemah alasan saya ini. Atau metode
dan kesalahan yang dipakai apa. Nah, ini nanti bisa dari kita agar skeptis kita konstruktif, tidak destruktif. Nah, ini caranya begitu ya, biar kalian tidak asal, tidak asal skeptis itu beda. Tapi kalau tersistematis itu akan beda. Baik, itu pertanyaan pertama. Baik, Mas Suman jawab. Selanjutnya perkenalkan dulu. Oke, izin tanpa salam. Perkenalkan, saya Ida Sabitri dari KPIUMG. Salam kenal Ustaz. Yang di sini yang ingin saya tanyakan itu selalu terngiang di pikiran saya. Tadi di poin tujuan hidup bermakna dan dirilmi. Di situ di bagian poin pertama, pertanyaannya, jika agama adalah kompas kehidupan, bagaimana cara menjelaskan fenomena orang yang rajin beribadah tetapi masih mengalami krisis makna hidup? Seperti kita sudah rajin beribadah tetapi rezeki masih sehat gitu, terus hidup terasa hampa gitu. Sedangkan di luar sana banyak orang yang beragama itu terlihat memiliki tujuan hidup yang jelas dan bermanfaat bagi sekitarnya gitu. Terima kasih. Jadi pertanyaannya, kalau agama itu tujuan hidup, kenapa banyak orang beragama hidupnya masih belum berkualitas? Ini untuk memahaminya harus diawali dari perbedaan antara agama dan keberagaman. Agama dan beragama itu dua hal yang berbeda. Agama itu idealnya, beragama itu cara kita menjalankannya. Harusnya cara kita menjalankan agama itu menuju idealnya agama. Itulah disebut tujuan hidup yang mengarahkan hidup. Tapi banyak orang yang beragama tidak sampai pada tujuan agama. Jadi sebenarnya ada, coba slide sebelum ini. Ini ya. Yang sini beragama yang ideal, yang jadi kompas. Yang sini beragama yang bermasalah. Beragama ideal itu berakal, berdampak, dan aktif. Beragam itu kuat akarnya, kuat keimanannya, kuat ilmunya, memahami sumber-sumber pokoknya. Terus berakal, kritis, akalnya dipakai. Kemudian berdampak, membawa manfaat pada sesama dan adaptif. Bisa pilih, jangan pilih situasi. Yang kamu pakai tadi apa teori masyarakat bersama, berakal, berdampak, dan adaptif. Ini yang benar ini nanti disebut beragama yang matang, beragama yang dewasa. Banyak di antara kita yang beragama yang masih anak-anak, belum dewasa. Kayak anak kecil yang sholat minta dibeliin permen. Kayak anak kecil yang mau puasa asal dibelikan baju baru. Itu beragama kita masih anak. Cirinya apa beragama anak-anak? Yang pertama ritualistik, formalis.
pluralistik formalistik itu berhenti di bentuk keluar. Ya sholat, ya puasa sih, ya korban sih, tapi ya aktivitas juga. Maknanya ya di dalam pelajarannya yang diperoleh. Sholat tapi tidak tambahan fasa berdoa, puasa tapi tidak rusak, tidak membunuh diri. Ini ibadah yang pluralistik formalistik. Sedekah sih, zakat sih, tapi kemudian menyakiti tetangganya dengan kata-kata yang jelek. Ini ritualistik saja. Minus nilai, minus akal. Yang kedua, egoistik impulsif. Agama yang dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan egois, untuk nyari senang-senang, nyari pleasure. Dengan beragama, akhirnya saya dapat status sosial. Dengan beragama, di kelompok saya akhirnya dihormati. Dengan beragama, saya dapat foto ini. Itu egoistik, impulsif. Ada lagi yang ketiga di beragama kita dibela itu eksklusif fanatik. Kita tertutup merasa diri kita dan kelompok kita yang paling benar, yang lain sama semua. Semua berada di dalam kelompok. Itu namanya fanatik. Dan beragama yang instan. Agama yang dipotong-potong, diambil sesuatu tujuan untuk keinginan konsumtif. Ngaji baru seperti podcast saja beliau satu menit. Tidak ada beragama, tidak luas. Kita beragama sepotong-sepotong. Nah ini yang tidak ideal. Jadi kenapa pada orang beragama masih tidak menunjukkan agama sebagai jalan hidup yang ideal, karena cara beragama yang keliru. Nah, yang benar yang ideal kita sering menjadi beragama yang sama. Baik, itu Baik, terima kasih.